kan itu normal aja sih, aku pikir bahwa itu tindakan preventif, itu seperti kayak sedia payung sebelum hujan aja gitu. Jadi aku tahu sebagai seorang perempuan, ya kita semua tahu lah bahwa memang perempuan itu diciptakan memang ada ada masa menstruasinya karena kita bereproduksi kan, terus ada juga masa dimana kita one day akan menopause gitu. Dan aku pikir ini ya suatu tindakan persiapan aja supaya kalau misalkan telur aku masih muda walaupun akunya udah bertambah usia gitu aja sih. Sejak lama ya? Udah lama banget pengennya, udah lama. Aku sempet ke Singapura tapi di Singapura nggak bisa. Aku udah berapa tahun, 5 tahun yang lalu gue ke Singapura nggak bisa. Terus aku ke Malaysia bisa. Terus aku tunda ke Malaysia itu 2 tahun karena di Malaysia tuh bisa, dan aku harusnya pergi 2000 berapa ya, 2017 ya, pergi 2018 cancel. Enggak, 2017 tuh Singapura, 2018 tuh harusnya ke Malaysia. Udah deh 2019 karena sibuk kerja 2019. Sibuk lagi nih. Ya udah deh 2020. Nah, pas 2020 harusnya April itu aku berangkat ke Korea karena kata temenku di Korea aja, aku kenal dokter ya, oke kita mau ke Korea. April, kok laga-laganya April 2020 nggak mungkin berangkat nih, pandemi. Ya udah akhirnya gagal lagi. Dan akhirnya aku tanya-tanya, Jakarta ternyata ada udah lama. Jadi aku pikir ya udah Jakarta aja. Support dari dokter-dokter yang keinginan Mbak Kak sedih kayak gini apa? Kenapa? Support dari dokter-dokter sedih ini. Ya support dokter sih sebenarnya mereka sangat mengencourage untuk perempuan-perempuan yang ingin memiliki pilihan untuk belum memiliki anak ya pastinya, tapi kan nggak mungkin terlalu dipromokan gitu karena kan itu sebenarnya hak pasien juga gitu. Tapi mereka senang aja bahwa ya namanya teknologi, namanya ada satu solusi buat perempuan-perempuan yang seperti aku yang ingin menunda atau ingin mungkin ini juga misalkan alasan kesehatan ya, sebentar, alasan kesehatan misalkan let's say ada yang secara kesehatannya nggak baik gitu loh, kan ada namanya ya, perempuan tuh kan ada area itunya yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, kayak misalkan cancer cervix atau misalkan kandungan atau apapun yang berhubungan dengan perempuan, terus kita pengen keep gitu, kita pengen menyimpan pas masa lagi bagus-bagusnya, apalagi kalau misalkan kita kena radiasi kemo itu kan rusakin semua gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu opsi pilihan juga. Sejak gitu. kapan sih Kak dalam arti kepikiran itu untuk daya 4 tahun yang lalu sayang. Karena bener nggak menguras laksananya harga ratusan juta nih? Enggak, itu enggak benar. Itu juga salah satu biar kesehatan juga yang kalian. Oh iya, sebenarnya lebih buat kesehatan juga sih, karena kan ya namanya orang tambah usia kan pasti tambah Terlaksananya kapan sih kalau mungkin tepatnya waktu terlaksananya kapan? Ada deh, nontonnya di YouTube channel aku. Supportnya Baik, gimana? thank you. Saya pernah menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi wakil presiden. Setelah beliau jadi presiden, saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya, Bu, tolong saya Bu, terserah Ibu, bantu saya untuk berobat Bu, minta tolong ya Bu. Makasih Ibu Megawati, terima kasih banyak Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya selama ini belum bisa menjenguk ya karena saya selalu kontakkan dengan anak angkatnya, dengan Ija. Jadi belum bisa dijenguk, sedih juga sih waktu terakhir sebelum dia sakit sih dia masih kirimin video, kita masih teleponan gitu. Terus setelah itu belum bisa dihubungin. Tadi saya sempat WhatsApp ke HP-nya tapi belum dijawab ya. Tentunya mendoakan kesembuhan untuk sahabat saya Dorce. Yang jelas melihatnya saya sangat prihatin dan sangat sedih, itu aja. Belum dari awal itu belum bisa saya jenguk gitu. Jadinya saya kontekan dengan anak angkatnya aja. Belum bisa, kata saat itu belum bisa. Ya jadi ya saya ikutin aja. Ya saya terakhir saya lihat juga ya masih dalam perawatan dokter tapi sudah di rumah. Ya sudah, yang penting beliau
masih bisa berkomunikasi, masih ada yang jagain anak-anaknya gitu aja. Mungkin Bunda Dorce tuh di mata Tania tuh seperti apa sih? Dia orang sahabat yang sangat baik dan sangat loyal kepada sahabatnya. Tentunya apapun bisa dia kerjakan untuk sahabatnya, dia bisa belain abis-abisan. Bahkan kalaupun dia punya sesuatu itu dia bagikan gitu loh dengan sahabat-sahabat dia. Kalau kita pergi keluar kemana dengan dia pasti yang dia pikirin sahabat-sahabatnya, dia pikirin oleh-oleh segala macem. Itu dia nggak sayang kalau dia lagi pegang uang. Oh banyak, karena saya tuh dari tahun 88, 87 ya sering barengan. Bahkan sebelum itu saya sebelum nikah pun sudah deket dengan Dorce. Tapi kan saya ulang tahun, umur 21 tahun, dia jadi MC-nya gitu-gitulah. Yang jelas banyak sekali kalau diceritakan panjang. Kenangan dengan beliau sungguh-sungguh sangat indah dan membahagiakan. Karena beliau kan orangnya lucu. Apalagi kalau perjalanan kita keluar kota atau keluar negeri. Ya perihal keadaan, bagaimana kondisinya saat itu, waktu itu sedang di Pertamina. Tapi hari ini tadi saya udah kontak, mungkin saya pikir masih di sana waktu itu, ternyata sudah di rumah dan saya komunikasi dengan anak angkatnya yang pegang HP-nya tentunya. Ya tentunya mulai membaik dan mohon doanya aja gitu aja. Oh, pasti banyak ya rekan-rekan artis yang membantu untuk mensupport kesembuhan sahabat saya. Yang jelas pasti seluruh orang yang mengenal dia pasti mensupport untuk kesembuhannya, karena beliau salah satu aset artis senior dan juga menghibur di tanah air yang juga boleh dibilang aset negara juga, karena biar bagaimana bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Ya perihal keadaan, bagaimana kondisinya saat itu, waktu itu sedang di Pertamina. Tapi hari ini tadi saya udah kontak, mungkin saya pikir masih di sana waktu itu, ternyata sudah di rumah dan saya komunikasi dengan anak angkatnya yang pegang HP-nya tentunya. Ya tentunya mulai membaik dan mohon doanya aja gitu aja. Oh, pasti banyak ya rekan-rekan artis yang membantu untuk mensupport kesembuhan sahabat saya. Yang jelas pasti seluruh orang yang mengenal dia pasti mensupport untuk kesembuhannya, karena beliau salah satu aset artis senior dan juga menghibur di tanah air yang juga boleh dibilang aset negara juga, karena biar bagaimana bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mohon doanya aja untuk semuanya, untuk kesembuhan Dorce. Tentunya sebagai sahabat, saya mendoakan untuk kesembuhan Dorce, biar bagaimanapun beliau adalah penghibur kita semua. Itu aja, mohon doanya untuk Dorce, untuk kesembuhannya. Amin. Terima kasih. Walaupun ke rumah ibu saya sekalipun, saya pasti ngomong. Kulo nuwun se, minimal nanya, "Mah, lagi ada di rumah nggak ya? Fani mau dateng." Itu tata krama basic loh. Basic. Saya ngomong sampai ngegas banget sumpah. Lah ini kalau memang mau punya niat baik, mau pergi jalan-jalan keluarga, nggak ada yang menyalahkan itu. Tapi cara datangnya Pak, cara berkunjung di situ, kok ya bisa mengenyampingkan tata krama kita sebagai orang Timur? Sama ini seperti kasusnya yang kemarin itu datang, si host itu, yang tiba-tiba udah kameranya nyala datang ke rumahnya Pak Faisal.
nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun, hanya demi konten dia mau ngonten. Habis nayangin si keluarga kakek satunya, tahu-tahu jeblus datang masuk ke rumahnya Pak Faisal. Memang rumah Pak Faisal tuh nggak ada pagernya, langsung aja ada pintu ngablak, juga nggak dikunci, orangnya friendly semua, orangnya ramah. Tapi ngejeblus masuk orang-orang kayak begini nih yang membahayakan. Sangat berbahaya sekali. Tolong di-share ya live-nya Mamski ini ya. Ini jeritan hati Mamski, seorang ibu-ibu, seorang wanita Indonesia ini, mewakili sekian juta netizen ini, saya berkata di sini. Nggak punya tata krama, saya mau ke tempat orang tua saya aja, telepon dulu, nanya dulu, kulo nuwun dulu. Iya, mau alasannya apapun, nggak bisa sembarangan kayak begitu. Apalagi ya ini ya, menyangkut dari psikologisnya anak batita di bawah 3 tahun loh. Apa nggak jerep, bakalan histeris kalau dikelilingin orang banyak yang energinya dia nggak pernah dapet, nggak pernah tahu, energi asing. Tahu nggak pengacaranya istri si kakek satunya tuh, dengerin gue ya lu ya. Mamski itu ketemu Gala beberapa kali, tapi Mamski melihat posisi Gala, kondisi Gala, happy nggak ya kalau gue deketin? Itu aja gue mikir loh. Kalian semua bikin heboh pagi-pagi. Kita semua ini udah pengen move on, udah nggak pengen lagi drama-drama bodoh konyol kayak gini. Gila, gimana nggak kabur dulu? Sesetres ini loh penanganan kalian, tidak punya sama sekali tata krama dan etika sedikit pun. Istighfar, istighfar, ya Allah, astagfirullahalazim. Kesel gua sumpah. Kalau datang mau ngajak jalan-jalan cuman suami istri, terus ada satunya lagi ponakan anaknya ya, berarti tantenya udah teleponan kan enak loh. Tadi juga Mamski sudah mendengar ucapan dan statementnya Pak Haji Faisal. Kalau sudah ada putusan pengadilan, bahkan Pak Haji Faisal yang bakalan telepon, mempersilahkan datang untuk bertemu. Gak ada yang mau menghalang-halangi sama sekali. Terus si satunya, si Toa, disuruh bilang, wih lihat tuh, gak dikasih izin, jahat. Ini gak ada jahat, Pak Haji Faisal is the best, baik. Gua tahu, gua saksi hidup. Gak ada jahat sama sekali. Belum pernah Pak Haji Faisal bilang biadab, itu gak pernah. Belum pernah Faisal menghina atau memfitnah anaknya siapapun. Tidak ada sama sekali. Pak Faisal hanya melakukan tugasnya sebagai seorang bapak dan kepala keluarga dan sebagai kakek. Itu Dede Gala aja udah gak pernah Mamski itu ketemu Gala itu pas sebelum ke Bali, terus pas kemarin ketemu lagi. Cuma gak ketemu 2 minggu. Itu aja Dede Gala ngeliat aku aja gini, ngeliatin aku tuh kayak gitu. Sampai aku tuh mikir-mikir mau ngedeketin, takutnya dia nangis, namanya anak bayi kan. Ini datang serombongan sirkus, nongol semua, masuk rumah, petantang petenteng. Kok bisa-bisanya sih di negara ini ada orang bersikap seperti itu? Kok bisa sih? Ini sudah sangat meresahkan, sangat mengganggu psikologis dari keluarga Dede Gala di situ. Kalian tahu kalau itu di Amerika, sampai masuk, melangkahkan kaki masuk ke lahan orang, rumah orang, halal buat nembak di sana, karena sudah dianggap sebagai ancaman. Itu cara yang tidak baik sama sekali, tidak terpuji dan tidak bisa dicontoh oleh kita semua orang Indonesia yang melihat secara langsung. Ya, betul-betul keterlaluan. Saya yang nomor 1 dan teman-teman saya yang lainnya, Kim, Meta, Marisa, Ica, semuanya yang membela dan tahu betul sifat Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, bahwa mereka itu adalah 2 orang yang memang bisa kita jadikan panutan. Saya sendiri juga kaget tadi.
Pertama sekali kemarin kan ada janji, ada yang mau ditanyakan wartawan ke saya kan. Saya tepati janji saya jam 9 tadi kan mau kesini kan. Begitu saya nyampe tadi jam setengah 9, taunya ada Pak Dodi datang dengan beberapa buah mobil. Tadi saya juga kurang perhatikan ya. Terus saya kaget. Nah, kok nggak konfirmasi dulu? Itu masalahnya. Makanya terjadi ya tadi agak panas sedikit, tapi nggak ada masalah lah. Ya, nggak perlu lah dibesar-besarkan. Saya berharap hanya kalau seandainya dia mau kesini saya harus konfirmasi. Nggak ada masalah. Berarti memang tidak ada telepon atau apa gitu? Nggak ada, mendadak aja kan, mendadak aja. Mungkin sedikit surprise, bisa dibilang surprise gitu kali Pak. Karena kan baru ketemu lagi nih kan? Kalau surprise itu kalau ulang tahun sih mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau surprise begitu kan lain lagi. Kaget berarti ya? Tapi sempet di dalam tadi Pak Dodi sempat nggak ketemu sama Gala, nemuin walaupun tidur gitu, melihat? Enggak. Dia tadi di dalam enggak. Soalnya segala masih tidur. Nah rencananya memang seperti apa dari pihak Pak Faisal sendiri, Pak Haji membuka diri? Oke, tadi sempat bilang akan memberikan waktu itu next kapanpun nanti. Tapi tidak dadakan. Ya. Seperti apa Pak? Iya, bagi saya sih kalau seandainya dia konfirmasi terlebih dahulu dengan tidak datang rombongan seperti yang tadi, bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya kan dia hanya yang kakeknya kan Pak Dodi, terus istrinya, terus si Mayang kan, itulah yang keluarganya itu. Keluarga inti lah ya. Keluarga inti lah ya. Kalau dia mau datang, agar jangan terganggu pertumbuhan segala, jangan kaget ya. Nah, ya kalau dia datang konfirmasi ke saya, tidak ada masalah. Tapi kalau datang seperti yang tadi, tentu saya bikin kaget ya. Pak, ingin mempercepat nggak sih setelah ini tuh sepertinya pengen selesai kayak dulu lagi gitu, sekeluarga lagi, komunikasi kapanpun Pak Dodi mau kesini, kapanpun Pak Faisal mau bersilaturahmi dengan pihak sana. Ya, kalau ingin mempercepat menyelesaikan permasalahan ini, itu mau saya. Tadi saya sudah sempat ngomong sama Pak Dodi tadi kan, udahlah kita selesaikan ini. Saya salam sama dia. Saya paksakan salam tadi sama dia, kan gitu ya. Kita selesaikan permasalahan ini. Udahlah, untuk apa kita berlarut-larut? Itu yang akan rugi nanti kan cucu. Nah, jadi saya maunya ada solusi. Jangan hanya datang ke sini lihat Gala, bukan itu intinya. Intinya kalau persoalan yang persoalan ini diselesaikan. Kalau persoalan sudah selesai, itu tidak ada apa lagi, tidak ada masalah. Ya baru clear gitu maksudnya. Tadi sempat ada perbincangan di sini bahwa kalau ya karena ada orang lain, nggak boleh ada orang lain atau segala macam gitu. Pak Faisal. Iya, saya akan membuka pintu. Selama ini kan udah saya sampaikan kepada wartawan. Kalau Pak Dodi mau kesini sama keluarga, tidak ada masalah. Artinya sama keluarga inti lah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya, bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini kejadiannya harusnya konfirmasi dulu. Nah, selanjutnya juga begitu. Kalau dia konfirmasi Pak Haji, saya mau ke situ, tidak ada masalah. Pastilah. Tentu semuanya itu nanti kalau seandainya keluar dari rumah itu harus berbicara dulu. Saya sampaikan dulu dengan pihak pengacara saya. Sekolah dulu saya. Mungkin karena soalnya sekarang kan sedang berada di tangan. Pak Haji, apa ini artinya damai atau jenguk Gala aja Pak Dodi? Jenguk Gala aja sebenarnya, jenguk Gala. Berarti belum bisa diartikan damai ya Pak Haji? Ya kalau damai saya harus cari solusi. Tapi mudah-mudahan sepulang dari sini tumbuh suatu inisiatif. Tadi saya berharap besar sama pengacaranya. Sepertinya saya jangkauan hati sama hati tadi sama saya dengan pengacaranya sepertinya ada nyambung. Ada chemistry. Ada chemistry antara saya dengan pengacaranya. Mudah-mudahan pengacaranya ini tumbuh suatu niat baik. Nah, walaupun saya baru sekali ini ketemu sama dia, sepertinya kami sudah ada kontak batin ya. Mudah-mudahan dia bisa berbuat sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut. Rencananya sendiri Pak Haji, dengan adanya niat tiba-tiba datang ini adalah mungkin salah satu jalan nanti kalian bisa berkomunikasi lagi dengan baik gitu. Intinya rencananya ada nggak dari Pak Haji membuka diri, ayo kita ketemu lagi? Saya membuka terus saya. Kalau saya sih kapan saja. Artinya ada masalah. Sejak dulu kan udah saya bilang kalau Pak Dodi datang ke saya, ke toko saya mau ngomong 4 mata di toko saya. Buka pintu. Tapi pertemuan tadi mediasi nggak sih? Silaturahmi. Tadi kan mendadak. Saya juga kaget dia datang tadi kan, kaget saya kan kita lihat saya pakai tadi, untung saya balik belajar itu di situ. Kalau enggak mungkin saya pucat tadi. Oke, Bang Sandi ada yang mau disampaikan mungkin Bang Sandi? Mas Kris langsung ke sini dihubungin sama Pak Haji Faisal, kaget atau gimana? Karena kita kan nggak 24 jam. Meskipun kuasa hukum
beliau. Oke. Tapi Pak Haji, niat dari Pak Haji sendiri, ayo selesain bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Itu dari awal. Dari awal. Ini kan cucu-cucu berdua. Saya juga ngaku, ini cucu dia. Tapi capek nggak sih Pegal lagi. Cepet pegal. Pak Haji, ada syarat nggak sih Pak Haji ketika datang lagi nih pihak Pak Dodi datang lagi ke sini, Pak Dodi mungkin tadi kan sudah diinformasikan bahwa kalau mau ke sini komunikasi dulu, telepon dulu, itu yang dimau dari Pak Haji kan. Nah nanti seandainya seperti itu terjadi, Pak Haji ada syarat nggak? Ya syaratnya tentu, iyalah kalau nggak ada bagaimana ya, mungkin saya pergi atau ya Ikutlah maksudnya. ikut, ada yang menemani lah. ada yang mendampingi. Kalau nggak ada, ya makanya kita cari waktunya, kita sempat nggak? Sempat kita ya. Kan segala ini persoalannya kan kalau dia berada di lingkung orang lain yang asing, dia akan rewel dan itu akan mengganggu secara psikologis. Ya psikologinya mengganggu. Jadi kita nggak bisa serta merta menyerahkan walaupun itu orang dekatnya. Kalau dia nggak kenal, kita nggak bisa serta merta menyerahkan. Harus kita kenal nggak dia, mau nggak dia. Kalau soal itu mungkin menunggu keputusan pengadilan. Menunggu keputusan. Jadi pengadilan sebenarnya waktunya kan nggak begitu lama ya. Iya. Katakanlah 3 atau 4 bulan lagi ya. Itu perkiraan saya. Bagaimana nanti, mudah-mudahan di dalam 3-4 bulan ini kepala itu sama-sama dingin dan ada keputusan, ada solusi terbaik. Dan kemudian kami akan tentu kepada siapa perwalian, kemudian tentu mengasuh secara berdua. Paling 3 bulan 4 bulan. Jadi saya berharap juga adalah kesabaran di antara kami. Iya, benar. Campur aduk ya, tapi alhamdulillah senang apapun itu, karena pada akhirnya semuanya itu yang aku pikirin kan Alaya dan Aluna, dan emang sejauh ini komunikasi antara anak-anak dan ayahnya Kenang itu juga nggak pernah ada masalah. Dalam persidangan sama sekali tidak ada bukti kalau Tina itu selingkuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Aku sama Kenang yang penting komunikasi aku dan Kenang yang paling aku jaga, karena kan sampai kapanpun kan aku orang tuanya aku dan Kenang adalah orang tuanya Alaya Luna. Itu aja. Sekarang mau fokus gimana caranya aku bisa membesarkan anak-anak, tapi juga pastinya dengan peran Kenang yang nggak akan pernah hilang. Fokus ke mereka aja sih, udah aku sama kerja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.